taqaddama bil irfani ala alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil muwahhidin al-kiram wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil. Mari bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat Islam, sehingga kita bisa mengayunkan kaki, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke madrasah ini dalam rangka belajar menimba ilmu pengetahuan. Salawat beserta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah mengantarkan umat manusia dari alam yang jahiliyah kepada alam yang penuh dengan pendidikan. Yang terhormat Kepala Madrasah, Kepala Tata Usaha, Bapak Ibu Majelis Guru, seterusnya Ananda semua, tongkat estafet penerus pembangunan bangsa yang Bapak banggakan. Sengaja pada hari ini Bapak berdiri di antara kalian karena memang ada beberapa hal yang ingin Bapak tegaskan dalam tajuk digitalisasi pembelajaran untuk madrasah masa depan. Apa? Tajuknya digitalisasi madrasah, digitalisasi pendidikan, digitalisasi pendidikan untuk madrasah masa depan. Itu tajuknya. Robotik salah satu media pembelajaran yang inovatif. Sekali lagi Bapak tegaskan. Nah, Anda semua, saat ini kita berada di era digitalisasi, betul? Yuk berado awak ini di era digitalisasi. Digitalisasi itu apa? Apa? Ada yang maju depan saya satu orang. Nah, coba. Apa itu digitalisasi? Segala sesuatu dilakukan sekarang dengan teknologi, tidak dengan manual, tidak dengan tradisi. Apa contohnya di madrasahmu? Digitalisasi sudah diterapkan. Apa? Ada komputer. Ujian kamu sekarang sudah menggunakan komputer, sudah tidak menggunakan alat tulis, ya kan? Sudah online. Itu salah satu penerapan digitalisasi di madrasahmu. Di kelas 71 ada papan tulis, apa namanya? Papan tulis digi. Kalau dulu semasuk apa sekolah pakai kapu, pakai kapu guru menulis, menyampaikan konsep pembelajaran di depan kelas. Sekarang menggunakan layar, pakai tangan nulis juga bisa. Jadi digitalisasi ini harus kita sikapi dengan positif, ya, bukan antipati. Teknologi tidak salah, kita harus selektif. Jadi kita ini saat ini ya, kita berada di era digitalisasi. Belajar tidak hanya di buku. Belajar sekarang ini tidak hanya di buku, tetapi juga lewat teknologi.
Belajar sekarang ini tidak hanya di buku tetapi juga dengan teknologi. Nah, salah satu yang seru adalah robotik. Salah satu teknologi untuk belajar itu, salah satunya yang seru itu adalah robotik. Poin yang kedua yang ingin Bapak sampaikan. Maaf ya, nanti kita berbicara yang saya pantang nanti diganggu, saya tahan ke depan, saya akan lanjutkan pertanyaan. Nah, poin yang kedua, kenapa digitalisasi itu penting? Ada yang tahu? Kenapa digitalisasi itu penting? Nah, Ananda semua, ya dunia ini cepat berubahnya. Kalian pahami ya, dunia ini cepat berubahnya. Kalau tidak ingin tertinggal, maka madrasah harus ikut maju. Di era digitalisasi dunia ini cepat berubah. Kalau kalian tidak ingin tertinggal, maka madrasah juga ikut berbenah, harus ikut maju. Digitalisasi pendidikan, itu memudahkan, membuat belajar menjadi lebih cepat, lebih luas, dan lebih menyenangkan. Dengan digitalisasi pendidikan, belajar menjadi lebih cepat, lebih luas, dan lebih menyenangkan. Kita bisa akses ilmu di seluruh penjuru dunia, ya gitu. Jadi digitalisasi itu penting. Nah, apa kaitannya dengan robotik? Digitalisasi penting, apa kaitannya dengan robotik? Robot bukan hanya cuma mainan. Ini yang belum mengenal dunia robotik ya. Kalian-kalian yang belum mengenal dunia robotik sebagai madrasah, kami, robot itu bukan cuma mainan. Robotik bisa mengasah berpikir logis, kreatif, dan kerjasama tim. Jadi sekali lagi ya, Bapak ulangi lagi ya, digitalisasi itu penting, kaitannya dengan robotik. Robot itu bukan cuma mainan, robotik dapat melatih kalian, siswa madrasah, untuk punya kemampuan, kompetensi, berpikir logis, kreatif, dan kerjasama di dalam tim. Yang sudah ada mengenal dunia robotik mungkin tahu tahapannya. Pertama, robot itu dirakit, kemudian diprogram. Ketika itu kita tidak hanya belajar matematika saja, tetapi juga sains, sekaligus problem solving, memecahkan masalah sekaligus. Itu terus diasah di dunia robotik, dan ini adalah bekal untuk masa depan. Hanya siswa madrasah yang punya kemampuan, bisa berpikir logis, bisa kreatif, dan mampu memecahkan masalahnya, penerus bangsa yang punya kompetensi seperti ini yang bisa meraih masa depan. Camkan itu. Bukan siswa madrasah yang sebalik dari yang saya sampaikan itu. Di dunia robotik itu diasah. Bahkan anak-anak di usia dini sudah diperkenalkan robotik. Untuk yang tidak tahu robotik ya, coba buka cakrawala pikiran kalian sekarang. Selaku siswa madrasah, sebenarnya
Nah, di setiap mata pelajaran kompetensi itu harus ada dimunculkan sehingga kalian nanti bisa siap untuk masa depan. Nah, sekarang ini Bapak diamanahkan untuk itu, untuk memberikan pencerahan. Jadi ya, sekali lagi, robotik itu ya mampu melatih kita, kalian selaku siswa madrasah untuk bisa berpikir logis, dapat kreatif, dan bekerja sama di dalam tim. Kompetensi yang seperti itu adalah yang diharapkan harus mampu kalian punya, kalian asah setiap hari, sehingga insya Allah di masa depan kalian siap untuk masa depanmu. Nah, jadi di dunia robotik nanti kita ada mengenal istilahnya, pertama dirakit robotnya itu, dirakit, kemudian diprogram. Ketika memprogram, ini syarat dengan matematikanya, coding. Ini coba coding. Ada proses pengkodingan. Pengkodingan itu disusun dengan suatu program. Ada namanya Arduino, ada namanya MacBlock. Disusun menjadi blok-blok kerja. Memori otakmu dilatih insting, naluri untuk merencanakan sesuatu misi yang nanti diterapkan oleh robot tersebut. Jadi tidak salah Bapak katakan hari ini ya, robotik adalah madrasah masa depan. Robotik adalah madrasah masa depan. Tidak salah juga Kementerian Agama kita menjadikan program robotik salah satu program unggulan di samping OMI dan MAIRES. Robotik salah satu program unggulan yang diterapkan oleh Kementerian Agama kita. Di madrasah lain ya, di daerah di luar Pulau Sumatera itu ya, robotik itu termasuk program ekskul yang populer. Nah, mereka menyadari tentang konsep ya. Jadi seperti itu. Robotik bisa kita katakan sama dengan madrasah masa depan. Jadi dengan ekskul robotik, mari kita ciptakan siswa madrasah yang bisa suatu saat nanti menjadi penemu, menjadi programmer, menjadi insinyur. Dengan robotik, mari kita jadikan siswa madrasah menjadi penemu, menjadi programmer, menjadi insinyur. Kalau segala sesuatu ditekuni dengan sungguh-sungguh, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya, kecuali tidak seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu jangan kita takut dengan teknologi. Madrasah tidak hanya kuat dari segi akhlak. Hei. Siswa madrasah harus unggul dalam akhlak, harus kuat dalam akhlak. Akhlaknya unggul, maka disertai dengan kuat pula dari segi teknologinya. Di madrasah itu tidak hanya kuat dari segi akhlak, namun seharusnya juga. Nah, kita bisa berbenah salah satunya melalui program robotik. Jadi dengan robotik, satu saat di antara kamu yang bersungguh-sungguh di bidang tersebut, insya Allah
Ada yang menekuni sebagai seorang penemu, programmer, insinyur. Nah, Bapak berharap, Pak doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memudahkan langkah kalian menjadi generasi yang berakhlak, lagi berilmu dan inovatif. Berbenahlah kalian dari sekarang. Pahami makna kalian di hari ini duduk dari rumah datang ke madrasah setiap hari. Maknanya coba kalian renungi. Jadi nggak kosong sama sekali ya. Pai sekolah orang, pai sekolah lawak, pulang orang, pulang lawak. Tambah positif dari segi akhlak dan pengetahuanmu juga harusnya bertambah. Kalau tidak, termasuk kita itu selaku manusia yang merugi. Nah, itu beberapa hal penting yang Bapak sampaikan kepada kalian selaku siswa madrasah yang berkaitan dengan tajuk yang Bapak angkat tadi. Digitalisasi pendidikan untuk madrasah masa depan. Robotik sebagai salah satu media pembelajaran yang inovatif. Nah, selanjutnya Bapak ingin memperkenalkan juga ya. Coba yang ada ikut di robotik, coba sini ke depan sebentar. Yang mengikuti kegiatan robotik coba sini sebentar. Ada anak yang hadir? Iqbal, Rajatul Iqbal ada? Tidak ada yang hadir? Kalau tidak ada, coba 4 orang bantu saya mengangkut paket robotik bantuan dari pusat yang ada di Labor IPA sekarang. Ada 4 kotak. Yang sudah memberikan jalan kepada madrasah kita untuk mengembangkan ekskul robotik ini, sehingga kita bisa melangkahkan kaki menerima bantuan reward tersebut dari Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan Madrasah di Jakarta dalam kegiatan BIMTEK Nasional Bantuan Media Pembelajaran Robotik. Selama 3 hari di sana penyerahan bantuan robotik, pembinaan kepada guru pembina dengan komitmen untuk mengembangkan kegiatan tersebut, kegiatan ekskul robotik dalam rangka transformasi digital madrasah di MTSN 5 Kota Padang. Nah, jadi itu paketnya sedang dibawa, ada 4 paket, ada 4 kotak. Nah, nama bot yang diberikan ini namanya adalah MacBlock. Programnya itu namanya MacBlock. Jadi semacam aplikasi yang dapat digunakan untuk membentuk struktur pemrograman robot. Jadi dengan aplikasi tersebut ya, dengan MacBlock kita bisa menyusun blok-blok kerja, coding-coding kerja yang nanti bisa kita terapkan kepada robot untuk menjalankan misi dia diciptakan. Seperti misalkan diberi coding atau blok-blok kerja yang diprogram melalui MacBlock tersebut pada robot, robot bisa memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Misal robot lengan namanya. Dengan robot lengan kita bisa membuat program atau coding robot yang bisa memindahkan
satu benda ke benda yang lain. Seperti misalkan ini salah satu contoh robot lengan ya. Robot lengan MacBlock yang dengan program kerja kita bisa menyusun coding yang dapat membuat misi dari kerja robot itu bisa memindahkan benda dari satu titik ke titik yang lainnya. Seperti ini lebih kurang setelah dia diprogram dengan menggunakan MacBlock. Jadi dia bisa memindahkan benda dari satu titik ke titik lainnya. Jadi ya robot ini kalau di skala industri, ini kan skala untuk belajar tingkat menengah. Kalau kalian menjadi seorang yang mahir dengan program dari robotik, suatu saat nanti kalian bisa mengembangkan dalam skala industri suatu alat yang dapat digunakan untuk memindahkan benda dari satu titik ke titik lainnya. Ini teknologi. Nah, coba kalian bercita-cita, gantungkan citamu setinggi langit ya, untuk masa depan kalian. Belajarlah dengan sungguh-sungguh dari hari ini. Nah, ini adalah robot lengan. Misi kerjanya dengan coding robot yang diprogram dengan menggunakan MacBlock untuk memindahkan benda dari satu titik ke titik lainnya. Nah, ini adalah M-Bot, motor robot. Motor robot yang bisa diprogram dengan menggunakan kode. Dia mengenali lintasan jalur geraknya. Nah, Bapak nggak tahu yang ini programnya yang mana ini? Sebentar ya.
Ada nggak benda seperti potong mineral misalnya? Kalau ada, tolong bawa sini. Ya. Nah, robot ini namanya adalah M-Bot Sumo. Ini adalah M-Bot Sumo, motor robot yang prinsip kerjanya menirukan sumo. Tahu sumo kalian? Apa itu sumo? Sumo itu cabang bela diri tradisional dari Jepang. Ya. Jadi dia akan mendorong suatu benda sehingga benda itu akan keluar dari lintasan arena. Nah, prinsip kerja dari robot ini seperti itu. Pasir, keras. Isi air aja. Ya, atau ambil air gale, mineral gelas. Nah, jadi ya, robot ini kerjanya meniru prinsip kerja sumo. Sumo itu ya, kalau ada dua petarung sumo, mereka akan saling mendorong. Yang mental keluar arena, dia dinyatakan kalah. Kalau di skala industri ini diciptakan, dia bisa menjadi semacam robot penjaga areal wilayah. Yang tidak berkepentingan berada di wilayah, dia akan memusnahkannya, mengeluarkan dari zona wilayah yang dia jaga. Nah, prinsipnya seperti ini. Coba kalian anggap ini adalah wilayah yang dijaga oleh seorang penjaga atau security. Ya. Dia menjaga dari segala sesuatu yang memang tidak boleh passing di sini. Dia akan mengeluarkannya. Nah, ini seperti ini dia robot sumo. Dia akan senantiasa bergerak di dalam jalur lintasan ini. Kalau ada sesuatu yang berada di dalam wilayah ini, dia akan mendorongnya keluar. Ini nggak datar caranya. Nggak datar. Oke, misalnya. Jadi ya, dia lagi sedang menjaga wilayah teritorialnya. Kalau ada yang passing, saya akan dorong keluar kamu. Ya, contoh. Jadi ini ya, yang disebut dengan sumo robot ya, versi backlog. Nah, di dalam kompetisi robotik, nanti lawan-lawannya akan punya program seperti ini. Jadi kalau ada pula robot celah yang fungsinya sama seperti
dimiliki oleh ini, mereka akan saling dorong-dorong. Siapa yang keluar dari arena tersebut, robotnya kalah. Kira-kira seperti itu ya. Di ajang robotik antar sekolah. Ya, jadi ini namanya adalah sumo robot. Dia diprogram menggunakan MacBlock dengan misi kerjanya adalah dia akan menjaga wilayah zona teritorialnya dan akan berupaya mendepak setiap sesuatu yang berada di dalam wilayah teritorialnya tersebut. Nah, robot yang ketiga dengan program yang disusun dengan menggunakan MacBlock, coding yang diinjeksikan kepada robot ini adalah dia mengenali jalur lintasan yang dia lalui. Dia tidak akan pernah keluar dari jalurnya. Kalau di skala industri ya, ini dikembangkan, kita bisa menemukan atau menciptakan alat yang dapat dikontrol dalam lintasan yang sudah ditentukan. Tidak salah nanti ada mobil tanpa pengemudi, tanpa sopir. Jadi dia sudah diperkenalkan jalur lintasannya, sehingga dia bisa melewati jalur-jalur tersebut dari starting sampai finish. Jadi namanya ini adalah versi M2-nya robot following line. Robot following line atau robot yang mengenali lintasan jalur geraknya. Jadi seperti itu ya. Nah, kita bisa mengkreasikan bentuk jalur lintasannya ini. Mau selebar apa, mau seperti apa dalam jalur zona ini. Bisa kita gunakan lakban misalkan. Ada kertas karton, kardus, kamu tempeli, lakban. Kalian bisa berkreasi, membuat jalur lintasan yang dilalui oleh robot following line ini. Nah, ini juga sering diperlombakan di antar madrasah, antar sekolah ya. Robot following line. Nah, ini salah satu contoh ya. Nah, tinggal satu robot terakhir yang ingin saya perlihatkan. Maju, mundur, kiri, kanan. Yang speaking Inggrisnya bagus, silakan ke depan. Dalam speakingnya ke depan, forward, mundur, backward, kiri, left, kanan, right. Yang jago speaking Inggrisnya silakan ke depan. Ayo. Nggak ada. Nah, jadi ya, ini robot MacBlock diprogram ya, dia akan melakukan kerja perintah yang kita serukan kepadanya. Dia mengece awak, disuruhnya ke muka forward, maju dia akan maju. Disuruh mundur backward, dia akan mundur. Disuruh ke kiri left, ke kiri dia. Disuruh ke kanan, right, dia akan ke kanan. Dan seterusnya. Ini program yang dikreasikan ini. Jadi ini robot yang bisa menjalankan perintah dengan menggunakan perintah audio atau
suara kita. Jadi untuk dalam kasus ini ya, kalau salah mengucapkan, dia tidak akan menuruti perintahmu, malah dia kasih support, respon, menertawakanmu. Perintahmu nggak jelas, bahasa Inggris kamu itu payah. Seperti itulah reaksi dari tertawanya itu, makna dari tertawanya itu. Jadi ini bisa juga digunakan untuk alat pembelajaran ini, ya. Misalkan kalian belajar bahasa Inggris tentang speaking, gerakan maju, mundur, kiri, kanan, kemudian dinilai speakingnya. Maka indikatornya sebanyak berapa robot ini menjalankan perintah, itu nilai kamu. Dan sebanyak berapa dia tertawa ketika kamu memerintah dengan menggunakan audio. Dia harus menggunakan wifi, dia harus menggunakan wifi. Coba kamera bapak. Robot ini dia terkoneksi dengan wifi. Kalau tidak terkoneksi dengan wifi, dia tidak bisa beroperasi, ya. Lihat misalnya ya, maju, gerakan alur yang akan dia jalani perintah kita. Gerakan alur, gerakan yang akan dia jalani dalam urutan maju forward, mundur backward, kiri left, kanan right, dan seterusnya. Bukan kameranya buruk. Forward, Tunjuk aku Kak. backward, left. Dia salah. Bapak salah. Kawan. Right. Tolonganlah, pakai ini Kak. Forward. Pakai ini Kak. Backward. Left. Right. Apa? Iya. Ganti kamera. Forward. Backward. Left. Right. Forward. Backward. Ada yang mau mencoba? Depan silakan. Ada yang mau mencoba? Depan silakan.
Looking forward, maju, backward, mundur, left, kiri, right, kanan. Ada yang ingin coba silakan. Nggak ada. Ayo, silakan. Ada yang ingin coba. Satu orang. Empat orang. Ayo. Anda aja. Ucapkan forward. Baik, kalau tidak ada yang bisa jadi itu ya. Kembali Bapak sampaikan. Jadi ya, kita siswa madrasah seharusnya kuat dari segi akhlak, juga unggul dalam teknologi. Harapan Bapak nanti ya, melalui kegiatan robotik dapat menghasilkan siswa madrasah yang bisa menjadi penemu, menjadi programmer, menjadi ahli mesin, dan ini bisa kita wujudkan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi ya, digitalisasi pendidikan itu penting dan kita harus selektif di dalam teknologi. Teknologi tidak salah, yang salah itu adalah kita yang tidak selektif di dalam menyikapinya. Baik, itu saja mungkin beberapa arahan, beberapa poin yang Bapak sampaikan. Ya, yang pertama tadi, digitalisasi itu penting. Dan robotik merupakan salah satu media pembelajaran yang inovatif yang implementasi dari teknologi tersebut. Mudah-mudahan di masa depan kalian nanti bisa menjadi siswa yang kuat akhlaknya dan juga unggul dari segi teknologinya. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.